Ya, kalau ini kita masih bisa ketemu lagi di Info Tanjung Bintang. Tentunya kita tidak lupa menyapa teman-teman yang ada di Tanjung Bintang, Kecamatan sebelah, Utara, Tanjung Sari, kemudian di Nata, Sidomulyo, Palas, Kalianda sendiri, Takauni dan seluruh kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Jangan lupa juga anggota kita ada juga yang ada di luar negeri. Ada di Makau, Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Arab, ada di Taiwan. ada di Jepang. Oh, banyak sekali. Banyak Pak. Bu, ini anggota kita ada kebetulan menyimak semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Yang jelas terhindar dari COVID-19. Betul. Alhamdulillah malam hari ini bintang tamu kita sangat spesial. Betul sekali. Sepasang suami istri yang sangat luar biasa. Jadi Dan kesibukan beliau juga sangat padat, dan ternyata masih juga bisa menyempatkan menyempatkan. hadir, datang menyapa kawan-kawan Info Tanjung Bintang semua. Ya, Dan betul. nanti kita akan bercerita tentang seputar kegiatan, kemudian apa yang program-program sudah dilaksanakan. Betul. Dan tentunya bagi kawan semua ini menanyakan tentang kegiatan ataupun pertanyaan, bisa langsung kirim komentar Ya. di kolom komentar kita. Siapakah tamu kita nih hari ini? Malam Malam hari ini Tamu kita yang pertama adalah anggota Dewan anggota Dewan. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ibu Asmara Dari Komisi dari Komisi 4. Komisi 4. Tentunya malam hari ini Komisi 4 itu membidangi pendidikan dan kesehatan. Ya, salah satu. Jadi dari Info Tanjung Bintang, anggota yang nanti ingin bertanya-tanya, mumpung ada Ibu wakil kita bisa langsung seputar menanyakan. kesehatan dan pendidikan Mas. Iya. Dan yang kedua adalah kakak spesial, ini paketan. Paketan. Iya, Kepala Desa Sukanegara. Wow. Ya, suami dari Bu Asmara. Jadi alhamdulillah kita mengundang Bu Asmara, Dapat kepala desa yang namanya. dan bapaknya gitu. Nanti kalau ada waktu kita tanya juga lah programnya. Betul. Desa Jadi Sukanegara apa nanti kita akan kira-kira cerita-cerita nanti. mengenai Iya. Sukanegara, Ya. terus kemudian perkembangan dan juga penanganan COVID di Desa Sukanegara. Iya, betul sekali. Mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung aja perkenalan. Mungkin Ibu dulu, Ya. perkenalan dulu Bu. Monggo perkenalkan Bu, namanya, Tempat terus lahir, tempat lahirnya dulu di mana? pendidikan. Oke. Ya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya, nama saya Ibu Asmara. Saya lahir di Muara II, Oku Selatan pada tanggal 3 bulan 10 tahun 1974. 74. Sekolah Bu? Sekolahnya saya di SMA Gajah Mada. SD-nya dulu Bu, SD-nya di mana? SD. Gitu. SD 1 Negeri Perumnas Wai Halim, Bandar Lampung. SMP-nya SMP Sriwijaya Bandar Lampung. SMA-nya SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Oh, di Gajah Mada ya. Ya, dan sekarang saya masih melanjutkan kuliah karena saya dari PAUD ya, dari guru TK Oh, tadinya. TK, ya. Jadi saya melanjutkan S1 PAUD di IAIN An-Nur. Oh iya. Luar biasa. Ini dari guru PAUD langsung jadi anggota Dewan, perjuangan luar biasa. Luar biasa. Jadi semua bisa menjadi anggota Dewan asal punya keinginan. Betul sekali. Amin. Dan kemauan. Jelas itu. Terus untuk bapaknya. Ya, Bapak. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Selamat malam, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kami berdua mendapat undangan spesial dari Ibu Tanjung Ibu Bintang. Tanjung Tanjung Bintang. Dan insya Allah juga alhamdulillah kami masih bisa menyempatkan waktu Iya. di sela-sela kesibukan kami, kesibukan Ibu Asmara dan kesibukan saya. Alhamdulillah kami masih bisa menyempatkan waktu memenuhi undangan dari Ibu tadi Dua admin, Pak. Dua admin, kami dua admin. oh ya, insya Allah seperti itu. Nama lengkap saya Heri Tamtomo, Sarjana Sosial. Tempat tanggal lahir saya di Sukanegara, tanggal 31 Oktober 1974. Jadi produk Sukanegara. Asli Tanjung Bintang. Asli Solo Tanjung Asli Bintang. Sama dong ini ya, sama ini ya. Riwayat pendidikan saya SD 1 Negeri Sukanegara, SMP-nya SMP Bina Putra di Sukanegara juga. Oh, Sukanegara juga. Ya. Alhamdulillah SMA-nya Gubernaran sama dengan Ibu. Oh, Di Gajah Mada. Gajah Mada. Ngambil S1-nya alhamdulillah di
tadinya Stial, Stisipol Stial. Alhamdulillah saya sudah pada waktu saya pas wisuda itu sudah jadi UTB, Universitas Tulang Bawang. Ya, alhamdulillah. Terus aktivitas organisasi Pak? Aktivitas organisasi sementara ini saya untuk di Lampung itu pegang salah satu ormas yang ada di Lampung. Ormasnya bernama Pekat IB, Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Oh gitu. Bergerak apa itu Pak? Kita ormas, Mas. Di bidang sosial atau Ya, karena ormas kan sebagai salah satunya kontrol sosial masyarakat, dan kegiatan kami yang pernah kami lakukan di samping kita menjaga keutuhan NKRI itu salah satu visi dan misi kami. Salah satu misi dan misi kami, kegiatan sosial yang pernah kami lakukan, yang pertama kita sudah pernah juga mengadakan bedah rumah. Bedah rumah, alhamdulillah dengan sumbangsih dari rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan bedah rumah. Dan pada waktu pandemi COVID-19 kita juga pada waktu itu pernah bagi-bagi masker. 4 kali kami bagi-bagi masker. Yang pertama di Bundaran Bundaran Gajah di Bandar Lampung, karena kantor pusat kita ada di Bandar Lampung. Yang pertama. Yang kedua kita juga mengadakan bagi-bagi masker lagi di Al-Furqon. Yang ketiganya bagi-bagi masker lagi di seputaran Tanjung Bintang. sangat banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan. Insya Allah, dan juga untuk mencegah itu kami juga mengadakan penyemprotan disinfektan khususnya di wilayah seputaran Tanjung Bintang. Kita lakukan juga insya Allah. Dan saya di Pekat IB Lampung emang baru. Alhamdulillah saya dilantik dan dikukuhkan sebagai ketua itu tanggal 31 Januari 2020. Tahun ini ya? Iya, baru tahun ini. Alhamdulillah. Dan anggotanya sudah kalau anggota kami dan gimana, mungkin ada yang berminat atau terbuka untuk umum? Boleh terbuka untuk umum, boleh, monggo. Karena kita sudah ada di 15 kabupaten kota. Oh gitu. Ada di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Sudah banyak berarti. Alhamdulillah. Kami merata. Untuk Tanjung Bintang sendiri itu juga sudah ada kepengurusannya. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau bergabung, monggo tangan kami terbuka karena ini ormas. Kebetulan juga kita sudah ada di 35 provinsi dan insya Allah kita akan melaksanakan Munas. Oh gitu. Munas di bulan Januari tanggal 15, 16, 17 Januari tahun 2021 insya Allah di Bali. Oh, di Bali insya Allah. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan untuk ini. Sekarang Iya. Bu, pertanyaan pertama Bu, ini kapan ketemu Bapak kira-kira? Terus apa yang kok itu langsung wah seret sama Bapak dulu itu apa? Ceritanya gimana? Apa dulu pas ketemunya di SMA-nya ya kira-kira? Iya, apa cinta pertama di SMA, kapan gitu Bu? Gimana Bu? Ya dulu tahun 92 kalau tidak salah. Waktu SMA itu bapaknya ini sosok yang pendiam tapi pinter. Oh. Terengeng terus dulu, kebanggaan ibu wali kelas ceritanya. Berarti dulu cewek-cewek banyak yang juga ya, ada namanya ya. Geser ya. Pinter soalnya ya. Iya. Nah, terus dari SMA itu sudah pendekatan. Ya SMA tapi kan namanya cinta monyet lah ya. SMA itu ya jadi ketemu lagi dia semester 5. Ya, semester 5 karena saya dulu pulang ke Palembang. Waktu SMA itu masih sudah nyambung, sudah pacaran sebenarnya. Iya, Putus lagi. Putus karena kita sudah tamat sekolah kan. Selesai. Ibu Asmara entah kemana, entah hilang kemana saya juga nggak tahu. Nyambung lagi di tahun 97 ya Bu ya. Iya, 97 kami nyambung lagi. Alhamdulillah. Tahun 2000 kita nikah. Tahun 2000 kita nikah. Gitu. Terus Ibu kalau melihat Bapak, sosok apa yang dilihat dari Bapak? Sifat yang apa, seperti apa kok yang disenangi? Oh gitu. Saya sosok bapaknya yang saya senengin orangnya sederhana. Dia dulu anak pejabat.
kami tidak ada yang tahu dari sekolahan. Pas lamaran saya, anaknya Pak Tomo, ketua Golkar tingkat 1 Lampung pada zamannya dulu. Ya, Kolonel Sutomo. Oh, ternyata Bapak pinternya rahasia juga ya. Ya pendiam tadi. Iya. Iya. Jadi dulu kami cewek-cewek kan banyak yang minta jajanin lah gitu. Iya. Jadi banyak duit gitu, tapi orang yang pendiam. Saya juga nggak tahu, dia nggak pernah cerita dia anak siapa gitu kan. Nah, pas saat saya tahunya itu pas lamaran saya, kan itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah kan masih saudara saya. Kaget lah ngelihat bapaknya loh, yang ngelamar kok si Pak Tomo gitu. Itu ceritanya ya Mas ya. Apa kalau pendiam tuh terkesan misterius ya? Bikin penasaran gitu. Banyak rahasianya. Banyak rahasianya gitu. Kalau Bapak sendiri ngeliat Bu Asmara itu apa yang senangi atau disukai dari? Kalau dulu saya lihat sosok Asmara lah ya. Iya. Sekarang mungkin jadi istri saya lah. Iya. Iya betul. Dia orangnya simpel. Simpel. Udah itu kalau pendiam mungkin rata-rata dulu ya kawan-kawan saya pada waktu sekolah di SMA itu tidak banyak yang ini itulah. Soal beragam pendiam juga saya lihat sederhana dan saya pada waktu pas pacaran dulu kan sempat silaturahmi juga ke rumah Bu Asmara atau Asmara. Dia orangnya rajin ibadah. Gitu. Wah, Rajin ibadah. Dari isi soleha. Ya, insya Allah seperti itu karena kita kan kalau bisa mencari pasangan itu dunia dan akhirat. Terus kembali lagi Ibu Asmara itu apa motivasi Ibu kok pengen menjadi wakil rakyat? Sekali mungkin teman-teman untuk kaum ibu itu kan memang sangat sulit. Sedangkan padahal kuota untuk wakil rakyat itu kan 30% udah salah. Iya. Nah, apa yang mendasari Ibu Kok terjun ke politik ya pasti dari pendidikan ke politik gitu. Padahal dari PAUD kan? Iya, dari pendidikan. Sangat jauh, kecuali mungkin memang jenjangnya Ibu ada yang lain, ini PAUD tuh. Iya. Gitu. Apa kira-kira? Sebenarnya sih saya tidak punya cita-cita untuk jadi Awal dewan. itu. Begitu. Iya, karena saya memang dari gadis itu kan penolak TK. Oh, dari Nah, Mama jadi juga. begitu saya tinggal di Sukanegara itu buka PAUD pertama kali itu tahun 2009. 2009. Iya. Dari itulah karena saya memang basicnya dari guru ya. Jadi saya waktu itu buka PAUD lah di samping rumah gitu kan. Ya, kita punya bekas warung ya dulu ya. Bekas warung itu Kelola dibongkarkan, sendiri kelola dulu ya. sendiri, ada tanah sekitar 1 rantai lah. Ya. Ya alhamdulillah ya saya jadi guru juga sampai ini apa namanya megang yang punya sekolahan itu dan Ya, juga guru yayasan gitu ya. Alhamdulillah itu ya yayasan sendiri gitu. Tapi Ya. saya berpikir seperti ini. Kalau di Tanjung Bintang ini kan kalau untuk sekolah TK yang artinya yang kayak ajar gitu kan Ya, banyak. ya artinya itu sementara itu yang penduduk kita kan maaf ngomong rata-rata kan gimana sih menengah di bawah kurang ya Ada yang kurang mampu. Ada yang kurang Jadi mampu. campur lah ekonominya. nah jadi dari itulah saya kepengen nolong gitu loh. Ya. Jadi semua yang dibutuhkan anak-anak PAUD itu kita ini dulu supply dulu kan kayak dari seragam gitu Jadi dari ibaratnya sekolah murah gitu ya. iya Sekolahnya jadi membantu. tapi sekolah murah tapi berkualitas Berkualitas. gitu. Ya gitu jadi Kalau murah tuh nggak murahan. iya Gitu. jadi ya kalau nggak ada biaya juga ya nggak apa-apa gitu karena sudah diniatkan. Gitu, ya. Kalau memang benar-benar orang tuanya nggak mampu ya silakan. Iya sekolah. silakan yang penting sekolah jangan sampai tidak sekolah gitu. Nah terus kembali lagi kok terus mencalonkan ke Politik. Nah, apa itu awal-awalnya itu? Apa Iya. ada dorongan dari Bapak? Mungkin gini Dorongan Mas, dari yang saya saudara? 2006 dulu segera cerita ya 2006 itu kan dulu kan sudah ada program di rumah sakit itu tidak bayar dengan SKTM cukup dengan SKTM surat keterangan tidak mampu. Apa itu surat Jaring keamanan sosial. jaring keamanan sosial? Jaring keamanan sosial dulu. Iya, Iya, itu 2006 kalau nggak salah. 2006 ya. Jadi saya ngerasa kayak mana sih kalau saya lagi susah gitu, kayak mana sih saya kalau sakit, kita mau bantu siapa, kemana kita harus minta tolong gitu. Nah, Iya. dari itulah saya kalau ada orang sakit, ada orang lahiran gitu, jadi saya turun langsung
dibantu dengan suami gitu kan. Dari tahun 2006 kan 2006 sampai 2010 baru ada jam kesmas kan. Jam kesmas pertama kali itu tahun 2010. Terus tuh 2000. Jadi mulai dari 2006 sudah bergerak. Sudah. Ya? Sudah ke masyarakat, turun ke masyarakat. Seneng. Kami seneng. Cuman seneng aja gitu. Seneng aja. Kami biasanya seperti inilah kalau yang saya sering warga yang minta tolong sama kita mau dikasih gunung emas itu senengnya kurang. Kalau bawa orang Sampai dia sampai sehat gitu. pulang lagi dikasih gunung emas itu masya Allah kayaknya kurang rasa bangga rasa senang kami gitu seperti itu mungkin yang mendorong Ibu Asmara salah satunya untuk berbuat untuk berbuat banyak untuk masyarakat. Dari awal itulah mungkin ada yang melirik-lirik barangkali ya. Jadi ditawarkan. Minang bahasa keren. Jadi awalnya Kok saya nggak ada Minang ya? sama juga. Berbuat dulu Pak satunya. Nah, sekarang aku tanya Bu, apa bedanya Bu di dunia pendidikan dengan dunia politik? Ya. Aku sih sudah ngerasain ya Bu, gimana kerasnya tanda kutip dunia politik itu. Sekarang perbedaannya gimana? Kalau suruh pilih Bu, pilih dunia pendidikan atau dunia politik? Saya sih kalau dunia pendidikan itu apalagi kesehatan ya. Saya tuh kepengen anak-anak kita jadi pintar dan sehat sih. Nah, kalau kita masuk di politik itu kan akan memudahkan kita gitu kan. Memudahkan kita gitu untuk ngebantu masyarakat ini gitu. Sekarang contohnya saja, saya sekarang jadi dewan kan, saya tinggal telepon lu minta tolong di rumah sakit gitu kan. Lebih gampang kan, di BPJS juga seperti itu. Jadi kalau suruh milih Bu, kalau suruh milih ini maksudnya kan suruh milih kan, kita kan ada dua pilihan. Pilih jadi guru apa jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dong, karena lebih memudahkan kita untuk membantu masyarakat. Skopnya lebih besar, lebih luas skopnya. Ya. Tapi tidak akan saya lepaskan pendidikan karena sekolah saya masih ada Mas. Sampai sekarang masih ada. Sekarang ada. Oh iya. Intinya mungkin seperti ini, kita jadi manusia ini kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus di komisi Ibu, terutama Ibu yang ada tabelnya kan berarti Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Mataram. Kira-kira sudah apa program apa yang bisa untuk terutama untuk Tanjung Bintang dulu deh, yang selama Ibu kan jadi anggota dewan kan baru awal ini ya, baru tahun 2019. Iya, setahun lebih sedikit ya. Sudahkah ada program-program terutama untuk warga Tanjung Bintang? Terutama program besar atau mungkin ya sudah dibahas untuk program Tanjung Bintang apa kira-kira di komisi itu? Kalau untuk komisi saya yang untuk di Tanjung Bintang contoh kecil di puskesmas kemarin kan kita ajukan untuk tambah mobil, armada gitu ya. Terus itu untuk tempat tidur, bed. Terus tuh yang juga alhamdulillah juga yang untuk di Kaliasin juga kemarin di anggaran perubahan kemarin sudah kita bahas juga untuk penambahan itu kayak lab gitu kan belum ada kan di situ. Fasilitas. Iya. Alhamdulillah kalau gitu berarti. Iya. Memang betul Bu, kalau di Puskesmas sebelum pandemi itu bed itu kurang. Sampai ngantri-ngantri ya berarti memang walaupun nanti setelah pandemik memang bed-bed akan ditambah lagi ya, alhamdulillah. Terus mungkin tambah armada gitu. Terus kalau misalkan untuk selama pandemi Bu, ini apakah ada program lain selain apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk pendidikan, tadi kan Ibu tadi di kesehatan sudah beberapa program sudah diajukan, sudah dibahas. Nah kalau untuk di pendidikan Bu? Kalau untuk di pendidikan sih kemarin salah satunya untuk peningkatan guru honor ya. Ada walaupun insentif. Iya. Sudah. Iya. Jadi ini untuk guru-guru honor, tenang aja. Ada tambahan. Ikut berbangga diri. Insya Allah itu sudah diprogramkan. Ini adalah salah satu perjuangan dari Bu Asmara sebagai dapil atau perwakilan wakil dari Tanjung Bintang dan Mataram. Kebetulan juga sebetulnya saya tambahin Mas. Untuk Ibu Asmara ini kan kalau untuk orang sakit dia tidak mandang suku ras dan sebagainya lah ya. Masalah selagi beliau ini yang saya lihat dengan mata saya kepala sendiri Ibu Asmara ini
berapa kali ini ke Jakarta, Mbak pasien. Ya, sekarang Jakarta. saja masih ada. Masih Orang di Budi Jakarta Lestari masih masih ada di situ, Pak Teguh namanya. Artinya tidak cuma skup Lampung saja. Ya. Jadi lebih luas. Iya. Bawa sampai Lebih ke luas. Jakarta. Kalau misalkan di sini emang perlu dirujuk Jakarta, di Jakarta. Iya, Boleh bisa ngawal. bisa sama saya. Ngawal sendiri. Iya, kemarin Jadi gini Bu, andai kata nih warga lain yang mungkin Ibu nggak kenal, Bu, bisakah Ibu bantu atau mungkin warga itu bisa minta bantu ke Ibu? Atau mungkin ada kontak person yang bisa diberi, siapa tahu nanti Ada timnya ada Ibu, warga, Asmara. timnya Ibu gitu loh kan. Bisa. Tolong sih Mas, bagaimana ini buat diminta, saya itu mungkin nggak mampu untuk sakit berobat, nah ada nggak? Insya Allah sampai dari dulu sampai sekarang sampai nanti juga Insya Allah saya akan berusaha bantu. Oke. Kemarin juga bukan dari Lampung ya, mau ada jenazah mau dipulangkan ke daerah Tempat Jawa. tinggalnya, tempat biasanya. tinggalnya itu Ya. kan kadang-kadang kan saya suka ditelepon juga kan, saya juga tidak tahu sih siapa orang itu gitu kan. Jadi kalau saya bisa bantu ya saya bantu ya. Alhamdulillah juga kan kita dari PDI itu siap selalu untuk ambulan gitu. Oke. Ada dari Iya, partai. ada. Dan satu lagi bentar, saya ada pertanyaan Ya, lagi. banyak banget kan? Iya. Jadi waktu itu ada ambulan. Saya tuh memang saya terkadang terketuk bahwa ya ada ambulan yang dari Jakarta biayanya lebih murah. Dulu pernah ada saudara itu yang meninggal, dia orang Solo. Iya. Minjem ambulan ya taruhlah punya A. Mm-mm. Nah itu biayanya itu saya hitung-hitung dengan sewa mobil biasa lebih mahal ambulannya. Padahal kalau cuma biaya sopir, Fasilitas lah ya. biaya sopir, biaya bensin itu nggak nyampe segitu banyak. Dan itu dengan mobil pribadi sendiri aja kalau boleh dibawa jenazah itu Iya. lebih separuhnya. Nah, itu untuk ya kalau bisa masukkan lagi Bu, tolong dibantu terutama di desa-desa mungkin orang-orang yang bisa membutuhkan itu. Iya. Memang itu benar-benar dibutuhkan untuk ambulan Iya. itu. Kadang-kadang kan memang terkendala, memang ambulan kalau misalkan ya kita kadang-kadang di ini ya. Betul. Ya Pak ya, bener kan Pak ya. Ya, Jadi ya, kalau ya. misalkan ada yang butuhkan lagi ini ternyata agak dipersulit. Persulit satu. Terus yang kedua, mahal. Itu kan jadi kendala bagi kita Kendala. masyarakat di lapangan Bu. Iya, iya. Artinya memang ketika memang ada anggota dewan yang peduli terhadap itu, jadi kita apresiasi Apresiasi. luas-luas sebesar-besarnya Bu. Makanya karena memang kalau kami Bu, kami juga ada warga misalkan yang kesusahan, tentunya kami kan juga pengen menjembatani sebenarnya. Kita lihat dulu backgroundnya seperti Iya. apa dan sebagainya untuk menjembatani itu. Kalau kami bisa bantu ya kami bantu. Dan alhamdulillah dengan adanya Bu Asmara ini kan terbuka juga, ternyata Ya, anggota dewan juga betul. ada juga yang memang fokus di pendidikan dan Kesehatan. terutama. Iya, saya alhamdulillah juga saya dikasih Pak Nanang ya mobil Ya. ambulan khusus dari PDIP, yaitu Apa itu 24 jam. sponsor? Apa itu ya? Apakah Kan ini PDIP. atau mungkin warga lain boleh pakai? Boleh. Kita tidak umum, Tadi kita udah umum. Biar- Kita biar anggota kita Misalkan merah nih, ini kuning ini kan. enggak, kita tidak pandang tidak dulu. pandang. Tidak pandang umum ya. Iya. Dan tidak pandang suku ras dan Enggak. segala Nah, itu kan tadi saya sampaikan orang apa kita di sini juga boleh gitu, Boleh apalagi yang menggunakan. iya gitu boleh. Jadi itu ya kawan-kawan kalau ada kendala dalam hal misalkan kesehatan ya nanti bisa jembatannya bisa Insya Allah. Insya Allah. Ini sebagai perwakilan kita di DPR di Lampung Selatan. Saya besok ada yang operasi mata juga. Oh gitu. Di mana itu Bu? Di kemarin kan saya Katarak ya Bu ya? iya, kemarin kan saya antar ke LEC yang dekat Pekor, kan ada ya rumah Oh, sakit iya, Mata. iya. Tapi karena ibu itu mungkin sudah sudah agak matanya sudah parah gitu, jadi dirujuklah ke rumah sakit umum. Besok insya Allah saya antarkan jam 8 pagi. Mungkin nanti kalau ada informasi Bu tentang misalnya operasi kudu sumbing biasanya. Oh ya, ada. Nanti diinfokan Boleh, diminta kita juga. aja. Sekarang kemarin Oh, ada. saya malah nanti hari Rebo operasi. Ini tadi saya dapat WA dari rumah sakit Mutiara Bunda, operasinya hari Rebo nanti yang Hari Rabu. Untuk apa itu? iya, Untuk bibir ya? sumbing. Bibir sumbing. Jadi nanti bisa kalau ada brosur atau apa bisa diinfokan. Bisa aja Enggak usah brosur sih, di ini aja dikasih tahu Oh, yang gitu. siapa nanti hubungin saya gitu. Oh, Salah saya oke, bantu. oke, bibir sumbing ya. Ya. Nah, bibir sumbing ada lagi Bu. Mungkin katarak. Nanti kalau misalnya makanya kalau ada informasi tentang operasi-operasi yang gratis yang itu menyangkut penyakit ya biasanya kan bibir sumbing katarak biasanya. Ya, itu biasa ada. Diinfokan aja. Nanti kami akan bantu share Iya, untuk soal.
Siapa tahu ada dari anggota kita yang memang perlu butuh yang membutuhkan. itu bisa langsung dibantu lah ya aksesnya. Terus itu Nggak, kita nggak kan cuma dari itu sih, Om. Artinya iya. seperti ini, kalau sebatas kami bisa bantu untuk yang sakit apapun, apapun. sakit apapun, selagi kita bisa bantu, itu memang sudah kami tadi Iya, saya ulangi sudah sudah. kami kerjakan itu dari tahun 2006. Artinya sudah sekian puluh tahun lah ya. Jadi bukan pencitraan. Gara-gara baru penasaran. Iya, betul, Itu betul. sudah lama dan ini melanjutkan kegiatan atau Iya, aktivitas yang sama. sebelumnya sudah Iya. dilakukan. Jadi gitu. Jadi bukan aji mumpung anggota dewan yang ditelok kerjane. Itulah kira enggak. Iya. Kita kan Naim kalau udah kayak gitu naim, Iya, Pak. Naim betul. katanya. kita kan ada jam persal juga tuh yang dianggarkan kemarin itu dari Lampung Selatan, yaitu jam persal yang untuk ibu melahirkan yang tidak punya BPJS itu bisa, itu di rumah sakit umum dan rumah sakit Airan Raya. Rujukannya dari mana dulu biasanya, Bu? Nggak usah rujukan sih, kalau namanya emergensi kan nggak perlu rujukan gitu. dong. Jadi bisa nanti menghubungi ibu lah ibaratnya kalau Boleh ada, ya. ada langkah Itu minta syaratnya daerah surat sini, keterangan tidak mampu. surat keterangan dari desa. Iya dari desa. Itu yang komisi 4 cuma ibu ya di Tanjung Pinang ya? Enggak, itu ada ya Tanjung Bintang cuma saya, tapi Iya. itu ada Pak Imam juga. Oh imam. Iya, Pak Imam juga. Tapi kalau untuk dapil Tanjung Bintang ibu kebetulan Iya. Enggak, imam juga ada Tanjung Pinang. Tanjung Bintang juga Imam sih. siapa? Ah, ah. Imam anu. Imam PKS. PKS Oh, ya. PKS. Itu bisa komisi 4. Komisi 4. Pendidikan dan kesehatan. Di Komisi 4 kan ada kami 11. Oh, Iya. betul. Ya. Saya dari dapil 6, berarti saya sama Pak Imam. Terus untuk ini Bu, nih menyangkut pendidikan lagi. Kan Covid nih Bu, pandemi, orang mlebu Ibu. Semuanya kita udah pusing ya sebagai wali. Jadi Pak Guru udah pusing mendekati stres. Iya, iya. Nah ini untuk sebagai anggota dewan sendiri ada masukan-masukan pemerintah atau memang ya ikuti aja. Masih nunggu aja terus itu gimana? Kalau saya pribadi sih sebagai ibu ya, sebenarnya memang sudah ini juga ya, banyak juga, waduh, kita harus sabar-sabar banget gitu kan. Tapi ini ada hikmahnya loh. Seorang ibu, orang tua itu sudah tahu artinya itu begitu payahnya jadi seorang guru. Iya kan? Iya. Kadang-kadang orang tua marah, ini datang ke sekolahan kada guru marah itu kan. Iya. Nah, sekarang sudah tahu sendiri, berarti sekarang bukannya Bagaimana gampang jadi rasanya guru. jadi guru. Iya. Kadang-kadang anaknya cuma cibit kan? Iya. Nggak terasa. Karena kadang-kadang gini Bu, masalahnya itu bukan hanya kenapa sekolah aja sekarang. Itu loh Bu yang jadi problem kami, problem kita semua kan. Loh kenapa kok sekolah aja yang yang dilarang? Yang lainnya hajatan, Oh, oke. gitu. Terus kemudian Pasar rame. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang sampai Kegiatan-kegiatan. Iya, mungkin iya. banyak yang dikeluhkan oleh orang tua. Kenapa anak kita sekolah pengen belajar, pengen pinter kok nggak boleh? Walaupun memang kemarin Pak Thomas Ameriko sendiri itu sudah menegaskan bahwa anak-anak itu rentan Iya. untuk terkena penyakit. Penyakit. Belum Tapi itu bis- tadi melihat dari ini, tapi memang ada hikmahnya tadi itu Bu. Sabar. Iya, sabar. Sabar dan sabar. Susah ternyata jadi guru. Apalagi guru PAUD ya Bu ya. Iya. Guru Mas SD. Teddy kan kawan saya PAUD juga Iya, kan? saya kan pernah bareng dengan Bu Asmara. Iya. Iya. Kelola PAUD. Iya. Jadi rasanya luar biasa. Gitu. Tapi menyenangkan. Ya, Mas, ya? Menyenangkan, betul. Dengan anak-anak selalu menyenangkan. Yang penting kalau kita ikhlas. Ikhlas. Iya Apapun. Pak, betul. Ya kadang-kadang juga saya kan kawan ini nanya, Bu Asmara nggak capek? Jam 2 malam, jam 1 malam di telepon langsung antar ke rumah sakit. Saya bilang kalau kita dengan hati, kalau kita dengan ikhlas itu ya nggak ada rasa capeknya gitu kan. Insya Allah yang balas langsung. Amin. Kalau seperti ini kan itu transaksinya bukan dengan manusia lagi. Iya. Transaksi Sama dengan Allah. sang pencipta. Iya. Gitu kan. Mudah-mudahan jadi berkah Ibu. Amin. Amin. Apa ya, amal jariah lah ya. Besok kita kelihatannya besok ini deposit ya. Investasi akhirat. Amin. Iya. Baik, mungkin dari teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ya. Tanya seputar pendidikan, seputar kesehatan, bisa ditanyakan. Mungkin- Mungkin ada nomor, bentar dulu, Ya. ada nomor yang bisa Boleh. atau Yang boleh tadi ya? bunyi, ya. Iya. Silakan Bu dibacakan Bu. 0823 0823 7276 7276 88 88 81. 81. Boleh diulangi lagi Bu? Mungkin biar agak jelas. 0823 0823 7276 727
7276 7276 88 88 81. 81. itu bisa dihubungi. Pokoknya kalau ada kendala apa yang menyangkut pendidikan dan juga kesehatan terutama bisa dihubungi oleh Itu nomor lama, Mas. nomor lama Iya, dari Nomor dulu kami sampai udah kan lama, juga dari dulu itu nomor. Dari dulu. Gak pernah ganti. Soalnya biasanya kalau anggota dewan itu kalau udah jadi diganti, tapi beliau tidak. Tidak. Ini perlu kita Kalau kasih. tangan dulu dong. Waktu saya mau nyalek tuh Mas, itu apa Ya. ada stiker saya, memang saya kasih nomor itu. Sampai sekarang juga ya nggak saya ganti gitu. Memang sengaja gitu. Ya syukurlah, jadi ibu jangan kayak yang biasanya Enggak orang lah. orang Semua- itu biasanya gitu. Setelah dia sukses, susah dihubungi. Tapi ibu kan tetap kalau ada telepon masuk tetap Ya, low profile tetap seperti biasa, sederhana tadi itu kata Pak Hari tadi. Mungkin Pak Heri pengalaman Pak selama jadi mendampingi ibu. mendampingi ibu lah. Mendampingi ibu. Dulu ibu sebelum jadi anggota dewan mungkin bisa nungguin bapak. Nah sekarang telah bisa mendampingi apa Nah, sekarang semuanya. Ya kalau sementara ini om waktu sudah setahun setengah lah ya, setahun setengah kurang lebih lah. Ibu sebagai ya sebagai Wakil Wakil rakyat, rakyat. rakyat juga sebagai ibu rumah ibu tangga. rumah tangga. Ya alhamdulillah sih beliau bisa membagi waktu Membagi waktu. untuk anak. Kadang ngajar, saya lihat malam-malam masih ingin sama anaknya, masih belajar untuk samping saya sendiri pun ngajarin anak yang ya masih SD kan ada kamera Iya. SD, artinya belajar daring lah mungkin kalau bahasa di sana itu. Itu kadang setiap malam saya lihat walaupun sembari ngantuk-ngantuk Iya, iya. Masih menyempatkan. masih menyempatkan diri untuk ini anaknya. Harus menyempatkan. Iya. Dan kalau sementara ini memang sering ditinggal juga karena tugas lah ya. Iya. Karena tugas, tapi ya alhamdulillah untuk di rumah ya masih bisa untuk kegiatan di rumah. Iya, karena kita selalu komunikasi Mas. Rumah tangga ya Iya. enggak inilah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Cuma beda sedikit lah karena Iya. Iya gitu itu kan. aja. Katanya enggak ada masalah kalau untuk di rumah tidak ada masalah. Baik kegiatan di rumah maupun kegiatan saya di desa semua tidak ada masalah. Semua masih bisa tercover. Iya. Hari insya Allah, Tantomo insya ini Allah. kepala desa Sukanegara udah berapa Pak ya? Jalan 2 alhamdulillah sudah berada. Pilihan masyarakat low profile, Mantap. diam, tapi suaranya tinggi. Tentunya masyarakat Sukanegara memang menginginkan beliau untuk memimpin. Terbukti 2 periode. Kemudian terus ini Pak, Iya. selama pandemi gini sedikit-sedikit kan kita nanti akan manggil juga beberapa kepala desa. Siap. Nah, Iya. sudah apakah yang dilakukan selama masa pandemi ini di desa, terutama desa Sukanegara ya. Yang telah kami lakukan untuk desa Sukanegara itu penyemprotan. Penyemprotan. Penyemprotan Seluruh seluruh. Dan Bagi- itu juga pembagian masker seluruh Sama warga. semua warga sama sabun. udah itu juga pembagian sabun, cuci tangan, udah itu tempat cuci tangan juga kita Tempat cuci tangan juga kita bagi ada. juga alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah kemarin ada isu. Ya. Siapa Di coba? kita kan ada waktu itu ada isu om, ada Covid, isu, Ya, isu ada salah satu warga kita yang terkena atau karena di rapid test Oh, reaktif, reaktif. reaktif. Emang sempat booming untuk Sukanegara, heboh, oh, wah segala macam lah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah setelah di rapid lagi dinyatakan negatif. negatif, alhamdulillah. Dan memang kemarin satu orang itu untuk biaya hidup dia kita yang Tangguh. Oh gitu. Oh. Pihak desa Pihak desa benar-benar memperhatikan benar berarti ya. memfasilitasi Iya. semuanya. Soalnya seperti itu yang kita lakukan untuk penanganan COVID-19 inilah untuk di desa Sukanegara. Dan untuk desa Sukanegara sendiri itu kan Ada berapa ada dusun ya, Pak, ada ya? 6 dusun, 6 dusun. ada 31 RT. 31. Jumlah warganya ada berapa Pak? Jumlah warganya kalau detailnya pasnya sih Sekitar- sekitar kurang lebih 6 ribuan. 6.000. 6 ribu kurang lebih. Kalau kakaknya sekitar 900 1900 sekian atau 2000 lah jumlah kakaknya. Kalau tidak buka Iya. ini nanti salah ya. Karena detailnya kan ada di profil desa lah insya Allah Iya. seperti itu. Jadi selama ini kegiatan tetap berlangsung ya Pak ya? Insya Allah alhamdulillah untuk di desa ya alhamdulillah tidak ada kendala lah insya Allah sampai nasib. Jadi malah enak bersinergi nanti dengan anggota dewan. Iya. Insya Allah, insya Allah. Pastinya itu pastinya. Insya
Alamin. Oke, Bapak Ibu, ini biasa kami kan recehan nih Pak. Iya. Ada kuis untuk anggota-anggota bintang. Hari ini yang ikut hampir 400-an ya. Ya. Hampir 400-an ikut kuis kan. Soalnya dulu Ming, ya buat teman-teman, malam hari ini kita disponsori oleh Cuki Madu. Marjuki Madu. Beliau tempat tinggalnya di Sedang, Di Sedang. tentunya di Simpang Jogja. Bagi teman-teman ibu bintang yang ingin mendapatkan madu murni atau madu asli, itu bisa langsung menghubungi ke Pak Marjuki. Kami sudah share di YouTube dan di Facebook. Itu benar-benar kami kemarin sudah review, hasilnya memang benar-benar madu murni dan rasanya. Luar biasa. Selamat untuk malam hari ini kita menyediakan berapa pemenang? 4 ya? 4 pemenang yang mendapatkan madu murni. Jangan merasa kalau bisa Mas. Khasiatnya. Oh khasiatnya, iya khasiatnya sangat. Kalau madu murni itu biasanya khasiatnya lebih banyak Pak. Iya. Lebih banyak. Iya. Dia akan lebih bagus. Ya kalau katanya diabetes itu kalau minum madu Betul, dulu ya. akan turun. Ya. Infonya Ya. itu kata kesehatan. Oke teman-teman, kita akan mengambil beberapa calon pemenang ya, ingat calon pemenang. Karena mereka tuh salah Pak. Baru kita keluarkan calon pemenang, dia udah heboh. Sudah heboh. Oh, saya dapat. Padahal nanti 4 yang kita ambil. Kita keluarkannya 20 calon pemenang. 20 calon pemenang. Heboh dulu. Kita akan beberapa ya teman-teman. Kita akan ambil beberapa. Kalau kegiatan ini masih kayak misalkan pengobatan gratis gitu ya. Yang dulu apa kartu-kartu itu masih ada. Oh nggak ada, sekarang kan ini semua apa namanya BPJS Mas. Oh, BPJS semua ya. Jadi masuk BPJS. BPJS itu saya cuma ada surat keterangan tidak mampu dari desa, KTP dan KK. Tapi yang emergensi ya Mas ya, karena kan kita programnya kan nggak banyak, kuotanya nggak banyak gitu. Dan Tapi itu bisa gini ya Bu ya. Misalkan kayak baru bikin gitu langsung bisa berlaku. Kan 14 hari. Darurat aja baru bikin kan Pak ya. Ya, 14 hari. Tapi kalau memang darurat sekali dan dia tidak punya biaya, ya kita udah bekerja sama dengan rumah sakit daerah kita, apa namanya Bobajar, dan saya juga sudah kontak dengan direkturnya Dr. Nana, itu siap. Oh gitu. Lampung, iya. Harus ke Kalianda. Iya, tapi kalau di Bandar Lampung kan bukan Lampung Selatan. Karena kita Kalianda Lampung terus jauh ke sana. Iya. Mohon dibantu Bu Ya, untuk disebutkan calon pemenang sama Bapak. Bantu Pak. Ini adalah nominasi calon pemenang. Ada yang tambahan? Oh ya. Saya dulu ini Wiwin Dari. Wiwin Ya. Wiwin Dari. Sini Bu. Oke. Wiwin dari Terus itu Tri Setiawan. Tri Tri Setiawan. Bapak boleh langsung bacakan kalau Pak. Dini Ayu Chandra Putri. Dini Ayu Chandra. Desti Andriani. Desti Andriani. Sudadi Edi. Sudah di SD. Iam. Yang Rusliana. Desi Arisandi. Desi Arisandi. Keyau Rapandra. ya. Robi Setiawan. Robi Setiawan. Rafo Madia. Rampo Madya Marcel. Mathan Julmi. Setia Paraliantaro. Fathan Zulmi. Ya, Anang Dwirianto. Paraliantoro. Anang Dwi Rianto. Chelsea Junia Julaina. Marcel Darwin. Chelsea lah pokoknya. Marcel Darwin. Anissa Fitri. Anissa Fitri. Vicky. Vicky. Gusti Linda Andani. Gusti Linda Andani. Puput. Inka Puput Okta. Aulasari 2. Ripki Irawati. Inka Aulasari 2. Rifki Irawati. Terakhir Afiza Nur Anastasia Prasetya. Ini sudah berulang kali. Oh ya. Ini sudah berulang kali ya. Ini sudah berulang kali ini. Jadi kami tidak akan masukkan lagi. Jadi sudah jadi pemenang utama, sudah dapat pendukung. Oh ya. Oke. Jadi sudah berulang kali gantian yang lainnya ya. Jadi kita akan ambil yang memang mereka belum dapat ya. Iya. Kira-kira Ibu mau menambah nggak untuk hadiah?
Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya, ada tambahannya. Boleh, untuk 5 anggota ya. 5 anggota. Berapa, Bu? Rupiahnya? 50-50. Oke. siap. 250.000 untuk 5 anggota Sama 5 kota. Dari dari mana? Ibu Asmara. Oke, kita akan ambil 4 dulu. Oke. 4 dulu. Madu ya? Madu. Madu. Kalau madu. Yang berbahaya itu madu asli bawa pulang. Bahaya. Itu jangan. Madu. Jangan. Saya sudah beristri jangan ya. Tadi itu. Itu bahaya banget. Enggak manis. Enggak perlu pakai panci. Urusannya panjang. Oke, 3. Ya, oke. Monggo Bu, dibacakan sama Bapak dua-dua. 4 pemenang madu dari Marzuki Madu Sedang Blok Jogja, Simpang Jogja. Repo Madia. Ya, Repo Madia. Revo Madia, selamat ya. Selamat buat Madia. Mas Repo. Kemudian kedua, Desti Andriani. Desti Andriani, selamat. Ini nomor baru juga, nama baru juga pemenangnya. Desi Arisandi. Desi Arisandi, selamat. Dan yang nomor 4 Diah Ayu Chandra Putri. Dia Ayu Chandra Putri. Selamat Selamat buat pemenang. Dan kemudian 5 hadiah dari Ibu Asmara. Masing-masing Rp50.000. Segera inbox ke admin muda. Ya. Biodatanya jangan lupa untuk besok bisa diambil di TBKOM. Yes. Oke, kita akan ambil 5 penang. Ya, pas 1 2 3 sip. 5 Selesai. 5. Oke, siapakah? Siapakah monggo Bu? Ini ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Andisa Fitri. Anissa Fitri. Selamat Mbak Anissa. 50.000 pertama. 50.000 pertama. Naila. Ya, duluan. Sabar. Naila. 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 50.000 kedua dari Asmara. Inka Aulia Sari 2. Inka Aulia Sari 2. Yang keempat Rifki Irawati. Rifki Irawati. Ini Selson Junia Sulaik apa coba lihat Mas. Apa itu? Tulisan Lihat bagus ya. itu ya. Chelsea, Julia. Nah itu bisa uang. Oke, tadi pertanyaannya tadi kan belum dijawab. Oh iya, pertanyaannya. Jadi, sebenarnya pertanyaan kita itu yang pertama adalah angka apa yang berbeda. Kan juga ada deretan angka itu tadi ada yang berbeda. 1 2 3 Jawaban 4 yang 5. yang benar sendiri adalah angka 26. Ya. Kenapa 26? Karena ada 2 double sendiri. Yang lainnya satu-satu. Satu. 26 ada double. Tetapi jawaban yang ada angka Karena nggak ada yang betul-betul, ya, makanya kita Yang pokoknya yang punya 26 makanya kita masukkan ke dalam. ke undian. Enggak ada yang mutlak benar. Besok lagi dilihat. Hati-hati soal ini Iya. bahaya itu soalnya. Terus yang kedua, Yang kedua sebutkan 5 jenis madu asli Indonesia. ya, banyak sekali. Mbak Google juga ada. Ada madu Sumatera, ada madu Jambi, ada madu Sumbawa, Madu hutan. madu hutan banyak pokoknya ada 5. Cari di Google deh. Pokoknya itu ya. Jadi sekali lagi selamat untuk para pemenang. Sekali lagi inbox ke admin nanti akan kami beritahu teknis pengambilan Iya. hadiahnya. Kirim biodata jangan lupa. 4 botol madu beserta khasiatnya Ya, dan 5 uang tunai Rp50.000 dari Bu Asmara, anggota dewan kita. oke. Mungkin sebelum ditutup Bu Asmara ada pesan, apa Buat ada himbauan, gitu. anggota kita. Oh ya. Pesan saya marilah kawan semua kita jangan hanya jadi penonton dikala ada yang kesusahan. Karena kita membantu itu tidak hanya dengan uang tapi dengan tenaga, dengan pikiran. Kita berdoa bersama semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara dan juga bermanfaat bagi sesama. Hanya Itu saja. yang bareng-bareng kalau ada yang susah bareng kita. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Bu Asmara. Sekarang Pak Airi, silakan Pak. Kalau saya sih kita sebagai manusia salah satunya kita harus berguna bagi orang lain dan harapan saya mudah-mudahan dengan COVID-19 ini cepat berlalu Amin. dan harapan saya juga untuk wilayah Tanjung Bintang, Tanjung Sari Margo khususnya dan Lampung Selatan pada umumnya dan Indonesia pada umumnya lagi itu cepat-cepat berlalu penyakit corona ini dan ini memang suatu
kita ngambil hikmahnya dari corona ini yang tadinya mungkin kita tidak biasa hidup sehat, Iya. tidak biasa cuci tangan, tidak biasa tidur sore karena adanya COVID seperti ini, kita jadi pola hidup sehat. Betul. Itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, Ya. baik. Terima kasih Terima kasih. Bu Asmara, Pak Sama-sama. Heri Tamtomo sudah bersedia meluangkan waktu sekali lagi. Sama-sama. Nah, ini nanti akan kita upload ya, berapa ya Pak ya? Sama, Di YouTube udah. kami Dua Tanah Bintang. Dan untuk anggota semua yang bertanya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, Dan amin. jangan lupa, Allahumma pesannya amin. tadi adalah gotong royong untuk semua, membantu sesama, dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.